Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat akhir pekan. Jadi kemarin ini ada yang bertanya kalau misalnya teman kita ini takut kalau misalnya haid yang nggak teratur ini bisa mengarah ke arah keganasan. Lalu bertanyalah, Dok, ada nggak sih ciri-ciri tertentu ataupun faktor risiko apa aja kalau misalnya haidnya ini nggak teratur lalu kita curiga ke arah keganasan, jadi diperlukanlah itu kuret. Teman-teman yang nanya ke saya ini sebenarnya sudah beberapa itu cek ke dokter, lalu disarankan untuk kuret. Ya sebenarnya bukan kuretnya, tapi mengeceknya begitu, karena biopsinya ini yang dicek apakah ada kelainan atau enggak. Cuma terkadang teman-teman ini nggak yakin. Kenapa ya begitu kan ya? Dicarilah jawaban di internet, di Google, dan termasuk ini di YouTube. Jadi saya mungkin lini terakhir, semoga teman-teman yang masih bingung bisa ketemu video saya juga, saya bisa sedikit menjelaskan semacam itu ya. Jadi saya akan sebutkan ya, teman-teman telan dulu mentah-mentah. Yang pertama adalah haidnya yang mendapat terlalu awal, terlalu dini. Jadi biasanya kalau misalnya ini mengenai usia ya, jadi kalau biasanya usia dalam waktu biasanya haid mungkin 13-14 tahun, teman-teman ini bisa mendapatkan haid di usia mungkin 11 bahkan 10 tahun. Itu yang lebih awal ya. Begitu juga dengan di belakangnya. Biasanya menopause mungkin sekitar 48, 50-an begitunya, teman-teman masih dapat haid sampai 53, 54. Di sini juga termasuk selama masa reproduksi teman-teman, haid teman-teman ada yang nggak teratur. Nah lalu yang keempat, kalau teman-teman kegemukan, punya masa indeks yang di atas 28 lah kalau untuk orang Indonesia itu sudah gemuk. Yang kelima, teman-teman mempunyai penyakit diabetes. Yang keenam, teman-teman tidak pernah hamil. Nah ini tidak pernah hamil. Yang ketujuh, teman-teman juga tidak pernah mengkonsumsi adanya pil-pil kontrasepsi. Yang kedelapan, tentu dengan haid yang nggak teratur, misalkan teman-teman itu punya tanda-tanda gejala yang tadi kegemukan ya, sekarang ya mungkin PCOS ya. Gejala-gejala PCOS itu pernah saya sebutkan ya, misalnya ya termasuk gemuk juga kan, kenaikan berat badan, lalu ada jerawat, adanya tanda-tanda kehitaman di leher, ataupun timbulnya bulu-bulu halus yang menandakan itu androgennya berlebihan, itu juga bisa. Nah lalu di sini apa hubungannya itu semua? Jadi semua yang saya sebutkan itu memang ada hubungannya dengan estrogen. Misalkan kalau misalnya haidnya lebih dini. Jadi banyak teman-teman itu juga salah paham, kemarin nanya sama saya kalau misalnya, Dok, katanya haid yang nggak teratur aja. Jadi sebenarnya bukan haid yang nggak teratur juga, tetapi semakin dini teman-teman mendapatkan haid, itu juga paparan estrogennya juga kan semakin awal. Jadi semacam itu. Jadi permasalahannya bukannya haidnya nggak teraturnya saja. Jadi itu juga ada hubungannya dengan haid yang semakin dini, begitu juga haid yang menopause yang semakin lama. Itu kan paparan estrogennya semakin sering. Itu yang pertama. Mengenai hamil juga. Kalau misalnya teman-teman hamil, itu kan ada hubungannya juga. Jadi selama hamil teman-teman nggak dapat haid, adanya progesteron. Jadi secara nggak langsung itu dinding rahim itu beristirahat. Apalagi nanti kalau sudah hamil itu teman-teman menyusui lagi. Nah haidnya makin mundur lagi tuh. Udah nanti menyusui, teman-teman minum pil KB lagi. Ataupun yang lain-lain, misalnya untuk KB, apapun itulah yang tidak mendapatkan haid. Ini membuat paparan estrogen itu berkurang. Jadi semakin panjang teman-teman istirahat, semakin bagus. Nah lalu kalau kegemukan itu kayak gimana, Dok? Apa hubungannya? Memang teman-teman mungkin nggak sadar. Jadi kalau kegemukan itu, lemak-lemak kita itulah yang sebenarnya dari sumber estrogen secara perifer. Dia itu merubah beberapa lemak itu menjadi estrogen. Tetapi ini dari perifer. Jadi semakin banyak lemaknya ada, produksi perifernya itu semakin banyak estrogennya. Jadi hal ini juga yang menjelaskan kalau misalnya teman-teman kegemukan, haidnya juga bisa nggak teratur karena ada sumber estrogen lain. Nah sekarang contohnya pengaplikasiannya semacam ini. Jadi teman-teman kalau udah dengar dari tetangganya, aduh Jeng, saya kok haid nggak teratur ya, disuruh dokter katanya harus kuret. Menurut pendapat Jeng gimana? Di sini teman-teman udah enak jawabnya, bukan lagi coba minum madu, coba minum makanan ini atau yang lain-lain. Teman-teman bisa langsung nanya. Yang pertama ditanya adalah, haidnya dulu waktu pertama kali umur berapa? Waduh, saya dulu umur 11 tuh. Mbak, udah pernah punya anak belum? Belum.
Umur Mbak sekarang berapa? 35. Selama ini belum punya anak? Belum. Ada peningkatan berat badan nggak? Ada. Haidnya gimana? Kadang dulu sih teratur, sekarang jadi nggak teratur. Terus pernah cek gula nggak? Kemarin sih sempat ada sedikit meningkat, tinggi begitu kan. Wah, ini kan teman-teman udah ada bayangan yang tadi saya bilang. Jadi semakin awal kita kena dapat haid, itu resiko semakin tinggi. Semakin teman-teman nggak punya anak, resiko semakin tinggi. Nggak punya anak, nggak minum obat kontrasepsi, nggak pernah menyusui, kan sama aja satu paket itu ya kan. Nah dari sini teman-teman udah bisa menyarankan sesuatu hal yang benar untuk tetangganya lah atau siapanya begitu kan ya. Ini haidnya memang sudah ada resiko tinggi. Coba ada bagusnya ini Mbak ini coba dikuret deh untuk dibiopsi, dilihat apakah ada kelainan di sel-selnya semacam itu. Jadi biopsi atau kuret ini juga bukan suatu hal yang jelek. Semakin dini kita bisa menilai suatunya ada keganasan, semakin cepat kita itu membereskannya. Begitu juga kalau teman-teman yang punya ibu umur 55 atau 56 gitu kan ya, haidnya terus-terusan begitu kan ya, semakin gemuk, kok ada diabetes juga ya, namanya orang tua begitu kan ya. Lalu juga anaknya ternyata cuma satu, nggak pernah minum KB, itu sudah termasuk faktor resiko. Kalau misalnya dicek sama dokter, wah ini ternyata kok ada penebalan ya, kita cek yuk, kita ya pastikan aja nggak ada masalah. Ya sebaiknya lebih enak kalau kita ngecek nggak ada masalah, daripada diem mikir sana mikir sini, mikir jangan-jangan nih gue ada masalah gitu kan. Semakin tahu kita nggak ada masalah kan semakin tenang. Nah jadi di sini semoga teman-teman bisa jelas mana yang resiko tinggi, mana yang resiko rendah hanya dengan modal pertanyaan yang tadi, ya nggak? Jadi dengan di sini teman-teman bisa mengaplikasikannya ya, menolong sesama, tetangga, amit-amit kalau keluarga. Jadi sudah tahu ini kayak begini. Ya nggak kayak dukun lagi, kayaknya harus begini, minum ini, minum itu semuanya gitu kan ya. Pastikan iya atau tidak. Sampai di sini penjelasan saya pamit dulu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.